ومن يأبى قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من اتبعني دخل الجنة ومن كذبني فقد أبى. Dan para sahabat terheran-heran mendengar ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang enggak mau masuk surga? Siapa orang yang enggak mau masuk surga ya Rasulullah? Dibawa ke surga tapi dia enggak mau. Apa ucap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang taat atas perintahku dia masuk ke dalam surga, akan tetapi yang dia bermaksiat dan berpaling dari perintahku dia adalah orang-orang yang enggak mau masuk surga. أما الشيطان فإنه يدعو حزبه ليكثرهم ويكون من أصحاب السعير فيحرمهم من كل خير ويشغلهم عن كل خير ويزين لهم كل شر. Dan syaitan mengajak seseorang ini untuk berbuat keburukan agar memperbanyak temannya besok di akhirat di neraka, teman mereka ngobrol nanti. فيعقد على كل أحد في كل ليلة 3 عقد على رأسه قبل أن ينام. Dan sesungguhnya ketika seseorang naik ke tempat tidur, belum bangun dari tempat tidur, syaitan mengikat dia dengan 3 ikatan di badannya. يقول له في كل عقدة نم فإن وراءك ليل طويل. Maka syaitan berucap kepada kita ketika kita masih tidur, hei, masih panjang malam itu, tidur dah, banyak-banyak tidur, masih panjang, subuh masih lama. فإن تعوذ من الشيطان وقام لطاعة الرحمن أصبح طيب النفس نشطان. Ketika kita bangun, memaksa diri kita dan menekan hawa nafsu kita, bangun daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka terlepaslah ikatan yang pertama. فإذا استجاب لنداء الشيطان حتى أصبح ولم يقم بطاعة الرحمن أصبح خبيث النفس كسلان. Dan ketika kita mengambil seruan dari syaitan, mengambil perintah dari syaitan, maka pada saat tersebut kita menjadi makhluk yang paling hina di mata Allah Subhanahu wa taala. أعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالداء وعلمنا الدواء. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu obat dalam penyakit di badan kita. فقال إذا أصبح الصباح وذكر الله سبحانه وتعالى فإنها تنحل عنه العقدة الأولى من الشيطان فيخف لذكر الله سبحانه وتعالى. Sesungguhnya ketika datang waktu subuh lalu engkau terbangun, ucapkanlah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan zikir terlepaslah semua ikatan-ikatan syaitan di badan kita tersebut. هذا ينبغي للإنسان عندما يستيقظ أول ما يستيقظ يمسح النوم عن وجهه ويذكر الله ويقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Maka sunnah bagi setiap orang yang bangun daripada tidurnya, maka jangan langsung dia berdiri, tapi duduk sebentar, mengusap mukanya, lalu berucap segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya yang tadi dimatikan sebentar saja. فكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول ما يصبح يشوص فاه بالسواك ويذكر الله. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun daripada tidur, Rasul yang pertama beliau kerjakan langsung mengambil siwak beliau di atas tempat tidur, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ليحث أمتي على النظافة. Supaya umatnya mengikuti bagaimana kebersihan di dalam Islam. فإن دين الإسلام دين النظافة. Karena agama Islam mengajarkan agama yang bersih, دين الرحمة والمناصحة. dan agama yang sangat suci dan agama kasih sayang. فلهذا كان في السواك مرضاة للرحمن مسخطة للشيطان. Karena seseorang yang memakai siwak di pagi hari membuat Allah ridha dan membuat benci syaitan. أما عود التنباك ففيه مرضاة للشيطان ومسخطة للرحمن. Akan tetapi sebagian orang yang bangun tidur langsung merokok, ini membuat Allah tidak ridha terhadap hamba tersebut dan jatuh dari pandangan Allah, dan syaitan tepuk tangan senang melihat orang tersebut. وفيه من الوساخة ما يجلب له الأرواح الجن. Dan salah satu ketika kita tidur dalam keadaan kotor,
maka jin-jin yang lain tersebut mendekat terhadap diri kita. وأما الروائح الطيبة فإنها تجلب ملائكة الرحمن. Akan tetapi bau-bau yang harum mendekatkan kita dalam malaikat di sekeliling kita. ومع حرص النبي محمد صلى الله عليه وسلم على السواك تجد كثير من أمتي في هذا الزمان لا يتبعون سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. Dan orang yang memakai siwak didekati oleh para malaikat, akan tetapi banyak umatnya sekarang enggan melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW ini. وقد أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الصلاة بالسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menginformasikan terhadap diri kita semua dan memberikan kabar gembira. Orang yang sholat memakai siwak lebih afdal, lebih utama daripada 70 orang tanpa siwak yang sholat tersebut. فما يسمع أحد بهذا الفضل العظيم في السواك ويترك هذه السنة إلا متهاون بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika sudah mendengar hadis tadi, lalu orang tersebut meninggalkan siwak dan tidak mau mengamalkan, berarti orang tersebut sudah melalaikan, tidak peduli dengan agamanya tersebut. وبعضهم يتسوق بأطراف الثياب فيخرج الوسخ من فمه إلى ثوبه وذلك من الوسخ والدين ليس بالوسخ الدين دين النظافة. Sesungguhnya sebagian orang ada yang bersiwak dengan menggunakan pakaiannya, ini membuat kotor pakaiannya, kecuali agama Islam bukan mengajarkan seperti ini, yaitu membuat dia kotor pakaiannya tersebut. Nabi SAW يقول الله نظيف يحب النظافة. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan Allah itu suci dan bersih, suka terhadap kesucian dan kebersihan. فلهذا ندب لنا التنظف عند كل صلاة وعند كل مسجد وعند كل اجتماع مع إخواننا المسلمين. Maka disunahkan bagi kita setiap kita berkumpul dan masuk ke dalam masjid, di setiap perkumpulan manusia kita dianjurkan memakai pakaian yang indah dan dalam kondisi bersih dan wangi. وكل من نظف بدنه وثوبه زاد همه. Dan semua orang yang membersihkan badannya dan mensucikan pakaiannya sampai pakaian indah dan harum, ini maka hilang kesumpakan dan kegundahan dalam dirinya tersebut. وكل من طاب ريحه زاد عقله. Dan sesungguhnya seseorang yang bersih membuat cerdas pikirannya tersebut. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول لا زال جبريل يوصيني بالسواك حتى خشيت على أسناني. Sesungguhnya setiap kali Jibril turun dari langit, setiap hari mau menasihati aku, siwak ya Rasul, siwak ya Rasul, siwak ya Rasul. Sering Jibril turun menasihati Nabi Muhammad SAW untuk memakai siwak. لهذا قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي رواية أخرى عند كل وضوء. Sampai Rasulullah SAW berucap, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan bagi umatku untuk memakai siwak setiap melaksanakan sholat. Dalam riwayat lain yaitu setiap wudu. ينبغي أول ما يفعل الإنسان هو أن يفتتح يومه بطاعة لله بذكر لله وصلاة على حبيب الله محمد وبتلاوة القرآن. Dan kita dianjurkan membuka hari kita yaitu dengan zikir kepada Allah atau membaca Quran atau beristighfar, bersolat kepada Rasulullah SAW. فإن من افتتح يومه بذكر لله وطاعة لله مرضية لله بارك الله له في ذلك اليوم وكلما دخل عليه رزق في ذلك اليوم دخل عليه رزق mubarak. Barang siapa yang membuka harinya dengan zikir dan suatu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hari demi hari, jam demi jam adalah harinya pada hari tersebut adalah keberkahan. Seandainya ada masuk rezeki pada hari tersebut, maka rezeki tersebut adalah rezeki yang berkah sebab zikir tadi membuka harinya tersebut. Wa idza iftatahu bi ghaflatin aw nawmin aw tumbak fa innahu يفتتح يومه بغير عمل صالح فلا يبارك له في ذلك اليوم وإذا دخل عليه رزق لم يكن رزقا مباركا. Dan sebaliknya, seandainya orang membuka harinya bukan tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memakai rokok atau suatu maksiat atau tidur sampai isyraq pada waktu tersebut,
maka dia membuka harinya bukan dengan ketaatan. Seandainya ada yang rizki masuk pada hari tersebut adalah rizki yang bukan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. فإذا قام وتوضأ وتطهر انحلت عنه العقدة الثانية فخف بذكر الله سبحانه وتعالى. Yang kedua, apabila dia bangun dari tempat tidur lalu dia berangkat masuk ke kamar mandi dan berwudu, maka lepaslah ikatan yang kedua di badannya orang tersebut. فإذا صلى ركعتين لله سبحانه وتعالى انحلت العقدة الثالثة منه. Ketika habis wudu dia langsung melaksanakan sholat 2 rakaat, maka terlepaslah ikatan yang ketiga daripada syaitan yang ada di badannya manusia tersebut. فحينئذ خسئ الشيطان الذي كان يريد له الحرمان لكنه تعوذ بالله من الشيطان والتجأ إلى الرحمن وقام لطاعة الرحمن فييأس منه الشيطان بعد ذلك. Inilah yang membuat putus asa syaitan, membuat sedih syaitan ketika anak Adam bangun dari tempat tidurnya lalu berzikir kepada Allah, masuk ke tempat wudhu, terlepas ikatan kedua, lalu dia melaksanakan sholat, maka syaitan putus asa dan sedih. Yang tadinya dia mengajak untuk menjadi temannya di neraka, akan tetapi dia berzikir menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. لكنه إذا ضحك عليه الشيطان فلم يستيقظ حتى أصبح الصباح فإن الشيطان يبول على أذنه. Seandainya dia tidur pada waktu tersebut, tidak bangun sampai azan lewat, qomat lewat, semuanya lewat, keluar waktu subuh, maka sesungguhnya syaitan tertawa dengan orang tersebut. Bahkan syaitan buang air kecil di telinga orang tersebut. فلما كان الأجر العظيم في هذا الوقت وقبل الفجر وفي صلاة الجماعة في صلاة الفجر كان الشيطان يزين المنام للإنسان حتى يحرمه ذلك الأجر العظيم. Karena waktu sebelum subuh dan waktu subuh syaitan sering membuat kita tambah enak tidurnya, bahkan diselimuti nikmat rasanya tidur tersebut agar kita tidak mendapatkan keutamaan yang sangat besar tersebut. فالشيطان للإنسان عدو وقد أخبرنا الله بذلك في القرآن. Sesungguhnya syaitan adalah musuh kita, sudah diberitahukan di dalam Al-Quran. فقال سبحانه إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syaitan itu musuh kalian dan jadikan dia musuh sebenar-benarnya. لكن عجيب في هذا الزمان من يتعوذ من الشيطان ويستجيب لنداء الشيطان. Sungguh aneh sekarang bagi manusia. Mereka ini mengaku dia musuhnya syaitan, akan tetapi memenuhi panggilan daripada syaitan. عجيب في هذا الزمان من يسأل الله الجنة ويتعوذ من النار ثم يفتتح يومه بالنار ويختتم يومه بالنار. Sungguh aneh pada zaman saat ini mereka minta masuk ke dalam surga dan minta dijauhkan dari api neraka, akan tetapi mereka membuka harinya yaitu dengan sesuatu amalan yang mendekatkan diri ke api neraka, bahkan menutup harinya mendekatkan diri menuju masuk ke dalam neraka Allah. يفتتح يوم استعمال التنباك ويختتم يوم استعمال التنباك والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يفتتح يومه بالمسواك ويختتم يومه بأن يشوص فاه بالمسواك. Rasulullah SAW membuka harinya dengan siwak dan menutup harinya sebelum tidur memakai siwak. Tapi sungguh aneh bagi kita, kita membuka hari kita dengan merokok dan menutup hari kita sebelum tidur kita merokok. فيستحي أن يستخدم المسواك ولا يستحي أن يحمل عود التنباك. Dia malu membawa siwak di kantongnya, tapi dia tidak malu menaruh rokok di kantongnya. والطب ثم الشرع أمراك بالسواك ونهياك عن عود التنباك. Sesungguhnya kedokteran menganjurkan kita memakai siwak dan melarang kita yaitu memakai rokok atau merokok. الإنسان إذا لم تكن عنده همة لطاعة الرحمن فليتعوذ من الشيطان أن يلتجئ إلى الله من عدوه الشيطان. Ketika turun semangatnya seseorang untuk melakukan ketaatan, maka hendaklah seseorang ini yaitu melakukan ta'awudz, berdoa kepada Allah supaya dihindari daripada gangguan syaitan. علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الأسباب التي تجلب لنا الخير وتدفع عنا الضر والشر. Dan Rasulullah SAW telah mengajarkan kita suatu zikir yang menjauhkan kita daripada suatu bala dan bencana dan mendekatkan kita dari kebaikan-kebaikan.
وعلمنا الأسباب التي تكون للمغفرة للذنوب dan mengajarkan kita zikir yang menyebabkan yaitu dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى الفرض ثم سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis sahih, beliau mengatakan barang siapa yang selepas sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya membaca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, lalu menyempurnakannya dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali, 33 dan menyempurnakannya jadi 100, mengucapkan la ilaha illallah tadi, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih di lautan. فالخير كله في اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قمت من النوم أول ما تأتي بالأذكار الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والأدعية الواردة عنه ثم تأتي بما شئت من الأذكار وما شئت من الأدعية. Karena kebaikan itu semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ingin mendapatkan suatu kebaikan yang banyak, maka ikuti pertama sunnahnya Rasulullah SAW. Maka ketika kita mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW dengan zikir-zikir yang tadi, maka terserah kita selepas daripada zikir daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. كذلك بعد الصلاة تبدأ بالأذكار الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تأتي بما شئت من الأذكار والأدعية. Begitu juga selepas salat kita, mulailah dengan zikir yang dari Rasulullah SAW, bukan dari maunya kita. Mulailah zikir dari Rasulullah SAW. فلو قال شخص أأتي بالتسبيح ب99 تسبيحة ومن التحميد ب99 ومن التكبير ب99 نقول لا، سيد الأنبياء والمرسلين علمنا 33 فإنك لا تصيب السنة، لكن لو أردت أن تعمل ورد التسبيح وورد التحميد وورد 1000 لا بأس، لكن في غير هذا ما بعد الصلاة. أما بعد الصلاة فإنه الوارد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤتى به طلبا للفضل وطلبا للاتباع هذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. Seandainya ada seseorang selepas sholat dia baca tasbih subhanallah 99 kali, alhamdulillah 99 kali, Allahu Akbar 99 kali, dia tidak baca 33 kali. Ini lebih afdal kita membaca 33 kali karena bersumber dari Rasulullah SAW. Tinggalkan ini, kerjakan apa sunnahnya Rasul terlebih dahulu. Akan tetapi kalau kita ingin membaca tasbih 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali, nanti selepas sunnah daripada Rasulullah SAW, akan tetapi yang pertama kita kerjakan yang bersumber melalui Rasulullah SAW. وقد أمرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بفعل الخير، فقال حجوا قبل أن تمنعوا، أي افعلوا الخير قبل أن يأتيكم مانع من ذلك، إما مانع من الحكومات أو مانع فيطرأ عليك مرض أو عجز فلا تستطيع أن تفعل الخير، بادر ما دمت فيك الصحة والعافية والقوة والشباب. Rasulullah SAW ingin melihat umatnya tersebut cepat melakukan kebaikan, maka Rasulullah SAW mengatakan hajilah kalian sebelum haji tersebut dilarang, hajilah kalian sebelum datang yang menghalangi kalian. Seperti datangnya penyakit di badan kita, kita menjadi orang yang tidak mampu. Mumpung kita masih sehat, mengerjakan sesuatu, kerjakan kebaikan tersebut. Hajilah kita, kerjakan suatu kebaikan apapun bentuknya tersebut sebelum datang penyakit di badan kita. Man kana yuwadhib ala ta'ati ar-rahman fi shababihi ثم عجز عند كبره في السن أو في صحته ثم عجز بعد ذلك عند مرضه، فالله بفضله سبحانه وتعالى ومنه يعطيه ذلك الأجر العظيم بفضل منه وفضله ما كان يفعل في شبابه إذا عجز عنه في شيخوخته، وما كان يفعل من عمل صالح في صحته إذا عجز عنه في مرضه يعطيه الله ذلك الأجر بمحض الفضل والجود والكرم. Barang siapa ketika masa mudanya rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia tua tidak mampu ibadah lagi, datang penyakit, datang rasa sesuatu yang tidak kuat, maka Allah mencatat baginya pahala sebagaimana dia mengerjakan masa mudanya tersebut. Seandainya masa sehatnya dia kerjakan banyak amal soleh, rajin puasa, rajin baca zikir pagi petang, rajin membaca Quran, akan tetapi begitu datang penyakit dia tidak mampu mengerjakan amal-amal soleh, Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat bagi dia pahala-pahala ketika dia masih sehat tersebut. وعلمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف الحفظ والحماية من عدوك من الإنس والجن. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kita suatu zikir agar terhindar daripada jin dan syaitan. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ظل في ذمة الله إلى أن يمسي فمن آذاه فكأنما آذى الله. Salah satu amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yaitu barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah, maka dia terhindar daripada gangguan syaitan, maka Allah akan menjaga dia sampai sore hari. ومن صلى العشاء في جماعة بات في ذمة الله إلى أن يصبح. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala sampai subuh hari tersebut. لماذا كانت الجماعة أفضل في صلاة الفجر من غيرها؟ لأنها أشق على النفس. Kenapa sholat subuh paling besar pahalanya daripada sholat-sholat yang lain? Karena sholat subuh paling sulit dikerjakan. وكل عمل يشق على النفس فإن الأجر فيه أعظم. Dan setiap amalan yang bertentangan dengan hawa nafsu seseorang, yang memberatkan dirinya seseorang, maka amal tersebut besar pahalanya di sisi Allah. ومن اتبع نفسه وهواها فقد وقع في الهوان. Barang siapa yang terlalu ikut hawa nafsunya, terlalu ikut keinginannya tersebut, maka dia telah terjerumus dalam hawa nafsu. ومن خالف نفسه هواها فقد سلك في سبيل طريق الجنان. Barang siapa yang menjauhkan atau menekan hawa nafsunya, menjauhi hawa nafsunya, sesungguhnya orang tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. فأخبرنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وقت يزين لك المنام فيه من صلاة الصبح إلى الإشراق، في ذلك الوقت أجر عظيم في عمارته. Rasulullah SAW sudah memberitahukan kepada kita, hiasilah hari-hari kalian dengan memulai dengan sholat subuh sampai waktu sholat isyraq dengan zikir-zikir yang dianjurkan. وقد قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى الفجر في جماعة ومكث في المصلى إلى أن يصبح وصلى ركعتين بعد الإشراق أعطاه الله ثواب حجة وعمرة تامتين. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk di atas sejadahnya melakukan zikir sampai terbit matahari, lalu dia sholat isyraq 2 rakaat menghadap kiblat, maka dia dapat pahala haji yang mabrur yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. كل يوم حجة وعمرة وأنت في بلادك وأنت بين أولادك وأنت في وطنك دون أن تنفق أي شيء من المال. Setiap hari kita bisa naik haji dan umrah tanpa harus menguras keringat dan harta kita. في زمان قد منع فيه الناس من الحج والعمرة. Sekarang pada zaman sekarang kita susah naik haji dan umrah. فكيف تفرط أنت في حجتك وعمرتك كل يوم وقد أخبر عنها الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Padahal kita mampu mengerjakan haji dan umrah setiap hari dengan cara apa? Mengikuti caranya Rasulullah SAW, yaitu dengan mengerjakan sholat isyraq, lalu Allah memberikan kita pahala haji dan umrah. فما يتهاون بهذا الأجر العظيم إلا متهاون بالدين. Barang siapa yang meremehkan hadis ini, berarti dia kurang perhatian terhadap agamanya. ولن يتبع النبي محمد سيد الأنبياء والمرسلين إلا من تعلم شرائع الدين. Barang siapa yang mengikuti sunnah Rasul, berarti dia telah memegang agamanya Rasul SAW. إن جهلت فإن الشرائع كثيرة والأوامر كثيرة والنواهي كثيرة، لكن على الإنسان إن جهل شيء من أمر دينه أن يسأل، وقد قال الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Amal di dalam Islam terlalu banyak, ilmu di dalam Islam terlalu banyak. Dianjurkan seseorang ini ketika dia tidak tahu mengetahui tentang hukum agama, dia bertanya kepada ahli agama. Dipersilakan kepada bapak, ibu-ibu
yang ingin bertanya baik perihal tentang ibadah, tentang zakat, tentang haji, tentang umrah, dipersilakan kita seputar tentang kehidupan kita. Boleh bagi yang mau bertanya tentang zikir apapun, tentang perihal tentang kehidupan kita. Bagi bapak ibu yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Mumpung ada kesempatan diberikan oleh beliau, bagi yang mau bertanya dipersilakan. Jangan sampai kita keluar rumah, keluar dari masjid ini nyesal. Ya Allah, tadi saya mau bertanya nggak jadi. Silakan. Agak maju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya cukup singkat. Tadi Tuan Guru kita mengajarkan untuk senantiasa bersiwak. Pertanyaannya, apakah gosok gigi yang sering kita pakai itu termasuk atau tergolong dengan siwak? Terima kasih. السواك سنة، أي استخدام السواك، ويكون مقام السواك السيكت، وكل خشن يكون مقام السواك، أو أي غصن من أي شجرة قطعته واستخدمته كسواك يكون ذلك تحصل به أصل سنة السواك. Pertanyaan pertama, apakah sikat gigi termasuk bagian daripada siwak apa tidak? Beliau menjawab, iya, sikat gigi termasuk daripada kedudukan siwak. Apapun benda yang kasar, walaupun kita metik batang di luar nanti, kita ambil lalu kita memakai dia siwak yang sesuatu yang kasar, maka termasuk derajatnya kita memakai siwak. فمعنى السياق دلك الفم بخشن. Maka arti daripada siwak tersebut memakai sesuatu yang kasar di gigi kita sambil kita gosok-gosok, itu arti siwak. Maka dengan kita gosok gigi kita dengan sesuatu yang kasar, maka dia termasuk kita bersiwak pada saat itu. Jelas seperti itu? Ya. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Silakan Ibu. والسواك يقوي الظهر ويذكر الشهادتين عند الموت، فلو لم يكن فيه إلا هذه الفائدة لكفى. أما عود التنباك فإنه ينسي الشهادتين عند الموت ويضعف الصحة ويضعف الظهر. Sesungguhnya beliau mengutarakan keutamaan sebagai daripada siwak. Yang pertama mengurangi badan. Yang pertama menguatkan badannya seseorang. Yang kedua memudahkan dia mengucapkan la ilaha illallah ketika dia meninggal dunia. Sebaliknya orang yang sering merokok, yaitu dia tidak mungkin mengucapkan la ilaha illallah akhir hayatnya tersebut. Berat mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua badannya pun akan melemah. Tinggal kita pilih pakai siwak atau pakai rokok. Silakan Bu. Dihidupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz tentang zikir yang disebutkan tadi setelah salat fardu. Zikir yang kita lazimkan itu subhanallah 32 kali, alhamdulillah dan Allahu akbar 30 kali. Sudah kita wiridkan lazim setiap salat 5 waktu. Ketika seharian kita terburu-buru, kita tinggalkan zikir itu, apakah termasuk juga pahala yang kita kerjakan tadi? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فنأتي بهذا الذكر ولا نتركه. لا يفوت هذا الذكر، إما أن تأتي به وأنت جالس، أو تأتي به وأنت تمشي خارج من المسجد، أو أنت في الجوالة، أو أنت في السيارة، تأتي بذلك الذكر فلا يفوت ذلك الفضل. Beliau mengatakan jangan sampai kita tinggalkan ini zikir, membaca tasbih 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 33 kali. Lalu muncul pertanyaan, kalau kita lagi sibuk, maka jangan datangkan dia dalam keadaan duduk, bisa dalam keadaan sambil jalan, bisa di atas motor, bisa di atas mobil, bisa di atas kendaraan.
tinggalkan zikir tadi. Misal kita terburu-buru sampai jangan baca dia, jangan sampai tinggalkan, saking pentingnya zikir tadi. إنما الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا 10 مرات بعد صلاة الفجر و10 مرات بعد صلاة المغرب. ورد في الحديث أن الله سبحانه ومن واظب عليه غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا الذكر يعطى الثواب ما لم يتحرك عن مجلس الذي تشهد فيه الذي سلم عليه وما لم يثني رجليه. Sesungguhnya ada zikir yang utama lagi, yaitu seseorang membaca habis sholat subuh dan habis sholat maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membaca dia selepas sholat subuh, setelah dia salah membaca 10 kali, maka dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebanyak buih di lautan. Tetapi zikir ini ada syarat dan ketentuannya supaya kita mendapatkan fadilah dan keutamaan tersebut. Yang pertama syaratnya harus kita membaca dia 10 kali. Yang kedua tanpa memindah posisi duduk kita. Ketika sholat subuh atahiyat terakhir atau duduknya tawarruk, salam istighfar, lalu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah berapa kali? 10 kali. Setelah sholat subuh dan sholat maghrib tanpa memindah posisi duduk kita, baik laki maupun perempuan. Itulah yang terlebih dahulu kita utarakan atau zikirkan supaya kita mendapatkan pahala sebagaimana sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini saya mempunyai teman beberapa tahun yang lalu, mereka dari Afrika, ada dari Chile dan Afrika dalam suatu kegiatan organisasi. Mereka dari Chile dan ada juga dari Kamerun, dan mereka itu Muslim. Mereka mengatakan kepada saya, mereka heran, kenapa di sini kok banyak orang merokok, bahkan anak sekolah. Mereka mengatakan kalau anak sekolah nampakkan merokok ditampar sampai berdarah, itu gak ada tuntutan hukum. Kemudian seperti sama-sama kita ketahui, kami di sini menganut paham mazhab Syafi'i yang hukum merokok itu makruh. Kami tidak tahu di Afrika itu namanya apa. Jadi yang ingin kami tanyakan, apa sebenarnya hukum dasar merokok ini? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في مذهب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله ومصطفى كل شيء تحققت مضرته يحرم عليك تعاطيه وكل شيء لم تتحقق بل توهمت مضرته يكره لك تعاطيه. فخذ هذه القاعدة ديدنا لك وأخبر أصحاب أفريقيا وأصحاب أوروبا بها. Ya, beliau mengatakan, kan tadi kita mengatakan di mazhab Syafi'i hukumnya makruh. Beliau mengatakan di mazhabnya Nabi Muhammad SAW sesuatu yang memudaratkan di badan kita hukumnya haram. Maka lebih bagus kita ambil pendapat ini, pendapat Nabi Muhammad SAW, dan mengambil pendapat dari teman kita yang dari Afrika, yang dari Eropa tadi. Hukumnya apa? Haram. Dan setiap sesuatu yang kita
Dan setiap sesuatu yang kita tahu ada mudaratnya maka haram kita gunakan. Akan tetapi kalau kita tidak tahu sesuatu tersebut dia mudarat apa tidak, hukumnya makruh. Tapi kalau kita udah jelas tahu ini dia mudarat maka haram kita gunakan. Tapi kalau kita masih tidak tahu dia mudarat apa tidak maka hukumnya makruh. Tinggal kita lihat rokok ini kita udah tahu apa tidak, dia mudarat apa tidak, padahal udah ada tulisannya di depannya ditulis. فهذه قاعدة في الدين من قواعد الدين فأخبر بها من له اهتمام بالدين. Dan ini kaidah daripada agama, barang siapa yang yaitu menguatkan agamanya maka dia ambil ini kaidah tadi, dia pegang kuat-kuat. Ini kaidah agama kita. فأخبر بها من في إندونيسيا ومن في أوروبا ومن في أفريقيا ومن في أمريكا. Dan berilah kabar ini kepada orang-orang di sekitar kita di Indonesia, di Afrika, di Eropa. Berilah kabar tentang kaidah ini. فإن الدين حافظ على الأرواح وحافظ على الأبدان وصحتها. Dan sesungguhnya agama Islam ini menjaga dua, menjaga ruh kita, menjaga hati kita, dan menjaga badan kita. وانظر أنت هل تستطيع أن تشرب التنباك في المسجد أو لا؟ ولو كان ذلك ليس بحرام لفعله الناس في المسجد، ولو كان ليس بمكروه لفعله الناس في المسجد، لكنهم قد ابتلوا بذلك تلك البلية فما استطاعوا أن يتركوها، ولن يتركها إلا من عنده همة قوية. Kita tinggal lihat di masjid bahwa banyak orang tidak merokok, berarti ini sesuatu yang tidak baik. Seandainya dia haram mungkin orang udah tinggalkan, atau yang makruh mungkin orang tinggalkan. Udah kita tahu ini hukumnya tersebut maka kita tinggalkan. Di masjid saja tidak didatangkan, apalagi di luar jangan sampai kita datangkan ini rokok pada saat tersebut. وانظر إلى هذا المنظر لما يكون في المدرسة ناس يشربون الروكو أو ابن أمام ابنه، فإنك تقول هذا ابن قليل الأدب وهذا تلميذ قليل الأدب عندما تنظر هذا المنظر المزعج. Kalau kita melihat anak kita merokok di depan kita atau murid kita merokok di depan kita, langsung katakan sama dia, tegur dia, ini murid kurang adab, kurang akhlak terhadap kita. Tegur dia, jangan sampai mengulangi perbuatan tersebut. وقد جمع الأطباء في هذا الداء شرب التنباك 100 مضرة، وذكر الأطباء لعود المسواك 200 فائدة ولعود التنباك 200 مضرة. فانظر لنفسك أتريد مصلحة الدين والبدن ولا مضرة الدين والبدن؟ فانظر لنفسك أي اتجاه تريد. Sesungguhnya para ilmu dalam kedokteran sudah mengkaji dia, meneliti. Sesungguhnya di dalam merokok itu lebih daripada ratusan penyakit, bahkan 200 penyakit. Begitu para dokter ini meneliti, di dalam siwak itu lebih daripada 200, yaitu kebaikan dan suatu yang manfaat. Tinggal kita pilih, di rokok ada mudarat penyakit, di dalam siwak ada obat-obat. Kita mau pilih penyakit atau obatnya tersebut. Maka hendaklah kita memakai siwak. Tinggal kita beli nanti siwak di tempat kita. Silakan, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekhana al-Karim, wa kaifa idza nafarun yabi'u asy-syijar fil maqassar thumma yajidu fulusan aw nuqudan min bai'ihi wa kaifa hukmuhu? Hal huwa haram aw halal aw syubhat? Syukran. Bagaimana hukumnya kalau kita menjual rokok? Apakah mendapatkan dosa atau tidak? Dia nggak merokok tapi menjual saja. Ya Allah, jangan salahkan nanti yang menjawab, salahkan yang bertanya nanti. هذا السؤال ينبني على القاعدة المتقدم ذكرها. Ini soal dianjurkan dikembalikan dari kaidah yang tadi. Kalau kita tahu mudarat, sama imbasnya kena haramnya tadi. فكلما حكمنا بتعاطيه
يحرم بيعه وشراءه، وكل من كرهنا تعاطيه ففي بيعه وشرائه كراهة والأولى تركه. Dan sesungguhnya yang kita tahu kita menjualnya sesuatu yang haram, maka menjualnya tersebut hukumnya haram. Kita tahu barang ini haram, menjualnya pun haram hukumnya. Kalau kita tahu hukum barang ini makruh, maka menjualnya hukumnya pun makruh. Tetapi kata beliau menganjurkan sesuatu yang makruh dianjurkan jangan dijual. Apalagi yang haram, yang makruh pun dianjurkan jangan dijual. إذن القاعدة في جيبك فانظر فيها في كل تعاملاتك. Oleh karena itu sekarang kaidah ada di tangan kita masing-masing. Kita sudah disampaikan, tinggal kita mau lihat, kita mau amalkan apa enggak ya? Ini ada kaidah tadi. Tinggal kita mau kerjakan apa enggak. Silakan, ada pertanyaan lagi? Silakan Bu. Bentar dari bapaknya silakan. Ini yang tadi saya teman. Silakan guys. Agak depanan dikit Pak. Mohon maaf. Agak maju dikit. Maju dikit. Ya. Ya, stop. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin Sulaiman. Pertanyaan saya begini Pak, negara Indonesia ini adalah negara multi agama. Negara apa? Multi agama, banyak agama. Oh, multi agama. Karena sering kita dengar pejabat-pejabat negara itu kalau mengucapkan salam berbagai agama. Misalnya shalom, om sati om, amal kebajikan. Itu bagaimana hukumnya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحكم نعم. أما الإنسان قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا أنتم فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, tidak mungkin kalian masuk surga kecuali kalian saling mencintai. Kalau sudah kalian mencintai, maka kalian pasti akan masuk surga. Ada satu amalan yang membuat kita saling mencintai, kata Rasulullah SAW. Apa itu? Saling menebar salam. Assalam ism al-asma' ar-Rahman. Salam adalah nama bagian dari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'na al-aman. Dan artinya yaitu kita mengucapkan doa supaya dia diberikan keamanan. Al-Muslim tahiyatu tahiyat al-Islam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala ba'sa ba'da dhalika yaqul selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dan seorang muslim mengucapkanlah salam yang pertama assalamualaikum. Setelah itu tidak mengapa dia mengucapkan selamat pagi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabah al-khair, sabah al-nur, la ba's. Dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sabah al-khair, selamat pagi. Dia mengucapkan selamat siang dan selamat. Fayuqaddim tahiyyat al-Islam. Tapi dia memulainya dengan salam daripada salam Islam. Faqad kana fil jahiliyyah qabla al-Islam yaquluna fi tahiyyatihim 'imta sabahan 'imta masaan fanahahum an-nabi 'an dhalika wa abdalahum بتحية الإسلام. فلا ينبغي للمسلم أن يبتغي بتحية الإسلام بدلا الذي علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sesungguhnya zaman dulu, zaman jahiliyah, orang memberi salam bukan mengucapkan assalamualaikum. Dia mengucapkan عند صباح أي أنعم الله عليك في هذا الصباح. Dia mengucapkan kalau zaman jahiliyah, semoga kau diberikan nikmat pagi hari ini, semoga kau diberikan nikmat malam hari ini. Itu salam orang zaman jahiliyah. Tetapi Rasulullah SAW melarang kita mengucapkan ini. Ucapkan assalamualaikum, semoga kau diberikan keselamatan. Bukan diberikan pada saat tersebut mengucapkan mudah-mudahan kau diberikan nikmat pada saat tersebut. Jelas kan? Ucapkan assalamualaikum. Jangan ucapkan yang tadi. Jangan ucapkan yang
yang pertama kali assalamualaikum. Ya tadi silakan Bu. Maaf ya silakan. Kasih mic-nya sampai ibunya mau berdiri takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, kami selama ini perempuan ini ada larangan untuk ke masjid. Apakah itu ada? Karena di tempat lain kalau kita tengok berlomba mereka untuk ke masjid. Bukan. Jadi apa? Di sini ada larangan untuk pergi ke masjid. Sebagian. Bagi wanita, mohon dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا السؤال الجواب تبعا للسؤال الأول. فإذا كان في المجلس المسلم وغير المسلم فكيف يسلم؟ يسلم بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينوي في قلبه تخصيص المسلم بذلك. Ya, seandainya ada yang hadir di sana dia menjadi pemimpin, menjadi sesuatu, maka dianjurkan pas di sana itu ada yang hadir bukan orang Islam, maka ketika dia melepas salam dia niatkan hanya untuk orang Islam saja, bukan orang di luar Islam. Ketika dia memberi salam, Assalamualaikum, dia memberi salam kepada orang yang Islam saja, niatnya tersebut tidak memberi salam kepada orang di luar Islam. Bentar Bu, tadi jawab yang pertama, sekarang kita jawab pertanyaan yang kedua. لم يحرم الشرع خروج المرأة إلى المسجد، لكن شريطة أن لا تتزين ولا تتطيب ولا تظهر زينتها للرجال. Tidak ada larangan bagi seorang perempuan pergi ke masjid, tetapi perlu dicatat dulu, perlu dicatat. Jangan sampai ketika dia ke masjid memakai pakaian yang mengandung fitnah atau bermake up sesuatu yang mengandung fitnah sampai menarik hati perhatian laki-laki. إنما الحرمة في خوف الفتنة وفي الاختلاط بالرجال. Sesungguhnya fitnah seorang perempuan terjadi apabila adanya perkumpulan, maka itulah terjadi nanti takutnya ada fitnah. المرأة في بيتها أفضل. Dan sholatnya seorang perempuan di rumah lebih afdal daripada di masjid. Akan tetapi tidak ada larangan seorang perempuan ini ke masjid. Akan tetapi di rumah lebih afdal karena lebih tertutup tempatnya, terjaga daripada fitnah. Ya, ada pertanyaan. Cukup ya, insyaallah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma faqqihna fid din, 'allimna wahdina ila sawa'is sabil, Allahumma hadina 'an kulli khuluqin dhamin, wa'alina bi kulli khuluqin hamidin karim, bi jahi nabiyyika Muhammadin ar-raufur rahim, sallallahu ziyadatan fid din wa barakatan fil 'umr wa sihhatan fil jasad وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمان من العذاب وجوازا على الصراط ونصيبا من الجنة وارزقنا اللهم النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.